Halo, selamat pagi untuk anak didik kami. Materi kita hari ini mengenai tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia sangat kaya akan potensi lautnya. Di dalamnya terdapat sekitar 28.000 spesies flora dan 350 spesies fauna dan 110.000 mikroba. Nah, luas laut Indonesia itu mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Nah, potensi sumber daya laut Indonesia itu tidak hanya berupa ikan, tetapi melainkan ada minyak bumi, ada timah, dan ada emas. Nah, di sini ada hasil dari kemaritiman Indonesia, yaitu perikanan, ya. Nah, Indonesia itu sumber daya perikanan lautnya merupakan potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu dimanfaatkan penduduk laut. Nah, hasil lautnya itu sekitar 6,4 juta ton per tahunnya, ya. Nah, di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak, dan jenis ikan yang dikembangbiakkan di sana yaitu ada ikan bandeng dan udang. Nah, tetapi kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara-negara lain. Itu merupakan praktik pencurian ikan ataupun dikatakan illegal fishing. Nah, namun ada beberapa hal yang merusak ekosistem laut, ya. Yang pertama adalah membuang sampah di laut sembarangan, ya. Yang kedua, menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, dan yang ketiga, membuang limbah pabrik langsung ke laut. Oke. Next, kita lanjut ke hutan mangrove. Hutan mangrove itu disebut juga sebagai hutan bakau, dan hutan ini tipenya itu berada di daerah pasang surut air laut. Nah, saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Nah, umumnya hutan mangrove itu berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, ataupun laguna. Ada kenal laguna? Nah, kalau dikatakan dia laguna, yaitu sekumpulan air asin yang terpisah dari laut oleh penghalang yang berupa pasir ataupun karang, ya. Nah, kita lihat gambar itu, ya. Nah, selanjutnya bahwa fungsi hutan mangrove itu ada dua, ya. Yang pertama adalah fungsi ekologis. Nah, fungsi ekologis adalah sebagai tempat habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lainnya dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut ataupun pengikisan tanah yang di daerah pesisir air laut, ya. Nah, sekarang yang kedua adalah fungsi ekonomis dari hutan mangrove, ya, yaitu berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang berada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan kayu bakar ataupun bahan pembuat arang. Nah, kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Nah, selain itu, hutan mangrove juga dihuni oleh berbagai jenis fauna yang bernilai ekonomis. Nah, terdapat di sana ada udang dan jenis ikan lainnya. Oke, sekarang yang ketiga yaitu terumbu karang. Terumbu karang adalah yaitu terumbu yang berbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral ataupun binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Nah, koral-koral tersebut akan berbentuk karang, ya. Nah, luas terumbu karang di Indonesia itu mencapai 283,000 km persegi ataupun setara dengan 18%. Nah, mengapa terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Oke, baik.
Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Nah, pada suhu lebih ataupun kecil, pertumbuhan terumbu karang akan menjadi kurang baik. Nah, karena di Indonesia berada di area tropis dan suhunya perairannya hangat. Jadi pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, pertumbuhan terumbu karang juga akan baik kalau kondisi airnya jernih dan dangkal. Kedalaman air yang baik untuk tumbuhnya terumbu karang tidak lebih dari 18 meter, ya. Nah, mengapa terumbu karang itu wajib dilindungi dari kerusakan? Ayo, kenapa? Nah, karena terumbu karang itu memiliki banyak manfaatnya, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Nah, itulah materi kita hari ini mengenai potensi kemaritiman Indonesia. Nah, untuk itu anak didik kami, marilah kita melestarikan laut supaya tetap lestari dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.